Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dan saudaraku semuanya. Ternyata kita tidak bisa meremehkan orang lain, saudara dan sahabatku. Ternyata kita tidak bisa meremehkan siapapun. Ternyata kita tidak bisa memandang rendah kepada siapapun. Karena memandang remeh dan memandang rendah itu merupakan sebuah kesalahan. Sekalipun orang itu mungkin berdosa, sekalipun mungkin orang itu tidak sesuai dengan harapan kita, sama sekali kita tidak bisa menganggap remeh kepada siapapun saudara dan sahabatku. Itu banyak orang-orang yang baik dalam pandangan kita, ternyata tidak baik dalam pandangan Tuhanmu. Dan orang-orang yang tidak baik dalam pandangan kita, ternyata mereka adalah orang-orang yang baik di dalam pandangan Tuhanmu. Ada orang yang terlihat tidak baik, akan tetapi mereka menyembunyikan kebaikan-kebaikan mereka. Mereka mengatakan kebaikan-kebaikanku hanya untuk Tuhanku, bukan untuk dipublikasikan. Ada orang yang berbuat baik, akan tetapi bisa menata kebaikan-kebaikannya itu meskipun diketahui orang lain. Akan tetapi dia bisa menata kebaikan-kebaikan itu. Segala kebaikan-kebaikan yang kulakukan adalah untuk Tuhanku. Dan begitu juga ada sebaliknya orang-orang yang menyembunyikan kebaikan-kebaikannya semata-mata hanya ingin diketahui oleh Tuhannya. Saudara dan sahabatku semuanya, sekali lagi kita tidak bisa memandang remeh kepada siapapun juga. Saya teringat kepada cerita seorang perempuan tunasusila yang memberi minum kepada seekor anjing, kan tetapi Tuhanmu menilai itu adalah sebuah kebaikan yang membawa dirinya ke surga, walaupun selama hidupnya berada di jalan kesesatan, walaupun selama hidupnya berada di dalam dosa, saudara dan sahabatku semuanya. Setelah sekian panjang perjalanannya, berisi dosa-dosa dan maksiat saudara dan sahabatku, tapi pada suatu ketika dia melihat seekor anjing yang sedang kehausan, kemudian dia memberi minum anjing yang sedang kehausan itu, saudara dan sahabatku. Sebagai sesama makhluk Tuhan, aku merasa kasihan kepadamu. Lalu perempuan itu menyuguhkan air kepada anjing yang sedang kehausan. Minumlah air ini dan terimalah sebagai nikmat dari Tuhanmu. Karena Tuhanmu itu maha baik kepada siapapun juga, termasuk kepada kita yang penuh dosa ini. Saudara dan sahabatku semuanya, ternyata iblis itu tidak hanya menyuruh kita untuk berbuat kejahatan, saudara dan sahabatku. Akan tetapi iblis itu juga menyuruh kita berbuat kebaikan-kebaikan. Banyak kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, sementara kita tidak sadar bahwa kebaikan-kebaikan itu merupakan perintah, merupakan suruhan dari iblis yang ada di dalam dirimu. Kadang iblis itu menyuruhmu untuk sholat berjamaah. Kadang iblis itu menyuruhmu untuk bersedekah. Kadang iblis itu menyuruhmu untuk berbuat baik kepada tetangga-tetanggamu. Kadang iblis itu menyuruhmu untuk menghafal Al-Quran, untuk menyekolahkan anakmu ke pesantren. Banyak ternyata kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu adalah atas saran iblis di dalam diri kita, saudara dan sahabatku. Semata-mata iblis tidak menyuruhmu untuk berbuat keburukan, akan tetapi iblis juga ternyata menyuruhmu untuk berbuat kebaikan-kebaikan. Masih banyak orang yang bisa menyadari bahwa apabila hatimu ingin melakukan sebuah kejahatan, maka orang akan menyadari bahwa ini adalah perintah dari iblis. Jika hatinya ingin berbuat maksiat, mereka segera menyadari bahwa ini adalah bisikan dari setan, bisikan dari iblis kepada dirinya. Di saat hatimu ingin melakukan kebaikan-kebaikan, maka di situ iblis bermain, saudara dan sahabatku. Kamu disuruh untuk sholat berjamaah, kan tetapi di dalam hati kecilmu, dia bisikan dengan sholat berjamaah itu nanti, maka kamu akan dihargai oleh orang-orang banyak. Iblis akan membisikkan itu ke dalam hatimu secara perlahan-lahan, secara sangat halus sehingga kamu tidak menyadarinya.
Iblis akan menyuruhmu untuk menghafal Al-Quran. Sehingga pada suatu ketika, kamu bisa menantang seseorang dengan hafalan yang kamu miliki. Iblis menyuruhmu untuk membantu fakir miskin, membantu pesantren, membantu pembangunan tempat-tempat ibadah dan segala macam. Kemudian dalam hatimu, iblis membisikkan bahwa kamu sudah mulai terlihat hebat di tengah-tengah masyarakat. Kamu sudah mulai dihargai di tengah-tengah masyarakat karena kebaikan-kebaikanmu. Di situ iblis bermain, saudara dan sahabatku. Ketika kamu menyuruh anakmu ke pesantren, ketika kamu ingin menyekolahkan anakmu ke pesantren, di situ iblis bermain. Anak yang akan keluar dari pesantren itu nanti akan membawa nama baik keluarga, akan mengharumkan nama keluarga, sehingga keluarga kita akan menjadi keluarga yang terpandang di tengah-tengah masyarakat karena anaknya terlahir dari pesantren. Di situ iblis akan bermain di dalam hatimu, saudara dan sahabatku semuanya. Iblis itu akan bermain dengan lintasan-lintasan hatimu. Iblis itu akan masuk ke dalam hatimu secara halus, akan membuat dirimu terbuai, akan membuat dirimu lupa bahwa kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan itu ternyata ada niat lain di belakangnya. Saudara dan sahabatku semuanya, hati-hatilah terhadap godaan iblis yang mengajak kita kepada kebaikan-kebaikan. Yakinkan dirimu bahwa segala yang kamu lakukan itu bukan karena untuk makhluk ini. Segala yang kamu lakukan bukan untuk makhluk ini, saudara dan sahabatku. Semua yang kamu lakukan itu semata-mata hanyalah untuk Tuhanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.